Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pelajaran 3. Sebelumnya di dars sebelumnya kita telah mempelajari tentang isim-isim isyarah. Sekarang kita masuk ad-darsus salis. Ad-darsus salis adalah patokannya isim al-ma'rifah, atau kita pahami sebagai definite artikel. Nah, isim ma'rifah itu apa? Isim yang telah diketahui kekhususannya atau benda tertentu. Ketika al mengawali sebuah kata benda, maka tanda isim nakirahnya dibuang. Tanda nakirah itu apa? Dhammatain. Kalau dalam contoh di awal, baitun, al-baitu. Kemudian ada qalamun, jadi al-qalamu. Kitabun, jadi al-kitabu. Ada jamalun, al-jamalu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya bahasa Arab itu terdiri di 28 huruf. 14 diantaranya disebut sebagai huruf syamsiyah, dan 14 lainnya disebut huruf qamariyah. Nah, untuk memahami huruf syamsiyah itu, ujung lidah berpadu seperti pada huruf ta, na, ro, sa, dan sebagainya. Ujung lidah tidak mengalami perubahan dalam pengucapan huruf qamariyah, seperti ba, al-bait. Kalau ar-roim itu alif lam syamsiyah. Kenapa dibilang syamsiyah? Karena ketika kita melihat matahari, seakan-akan bintang-bintang di langit itu hilang. Tapi ketika kita melihat ke arah bulan, maka kita melihat bintang-bintang itu ada, maka disebut alif lam qamariyah. Nah, kemudian kita lihat contoh al-qalamu maksurun. Pulpen ini maksur, patah. Kemudian al-babu maftuhun. Dan al-waladu jalisun wal mudarrisu wafiqun. Anak itu duduk atau murid itu duduk dan guru itu berdiri. Nah, perlu kita pahami huruf A pada al diucapkan hanya apabila tidak diketahui oleh kata lainnya. Jika diikuti oleh kata lain, maka dengan ucapannya dihilangkan meskipun tetap ada pada tulisan. Contoh al-bait. Di sini huruf A dilafalkan. Kita melihat al-baitun. Contohnya itu al-baitun. Nah, di sini teman-teman akan memperhatikannya. Nah, jika seandainya disambung dengan yang lain seperti wa, maka a-nya hilang. A-nya dihilangkan jadi wal baitu. Kalau seandainya ada wa di huruf wa itu, wal baitu. Dan kita lihat contohnya ada 10. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab ini baru dan pulpen itu lama. Kemudian al-kursiyun maksurun. Kursi ini maksur, rusak. Al-ma'u baridun. Air ini dingin. Dan al-baitu qaribun wasmal masjidu ba'idun. Ada rumah ini dekat dan masjid itu jauh. Al-labanun harun. Air susu itu panas. Dan al-himaru saghirun hisanu kabirun. Himar ini kecil dan hisan ini kuda kabir. Al-mindil wasikhun. Nah, mindil ini wasikh, kotor. Al-qamaru jamilun. Nah, bulan ini indah, bulan itu indah. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Nah, batu ini berat dan daun itu ringan. Al-qamisu nadhifun. Al-qamis itu nadhif. Pakaian itu atau gamis itu nadhif. Nah, untuk teman-teman ketahui kalau sesuatu itu beralif lam, itu kita katakan seperti sudah diketahui. Contohnya ketika kita nyatakan rojulun. Nah, artinya laki-laki. Tapi ketika kita nyatakan ar-rojulu, maka itu diketahui bahwasanya itu laki-laki yang telah ditunjuk, yang telah kita ketahui. Contoh tamrin. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Nah, bacalah dan tulislah sesuai dengan dhabt akhir kalimatnya. Masjidun jadi al-masjidu, al-ma'u ma'un, al-baitu babun, qalamu al-qalamu, al-kalbu kalbun, qamisun waladun, al-hajaru al-waladu himarun, al-himaru. Nah, ini teman-teman tulis dalam pelajaran teman-teman masing-masing. Dan sebagusnya kalau ada bukunya, maka diberikan harokat pada tadrib yang ini atau tamarin yang ini.
Tamrin itu artinya latihan. Iqra waktub. Nah, bacalah dan tulislah. Al-maktubu maksurun. Al-qamisu wasikhun. Al-masjidu maftuhun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-qamaru ba'idun. Al-madrasu jadidun. Al-labanu baridun. Al-hajaru kabirun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-mindilu nadhifun. Nah, dan imla. Nah, masukkan apa? Faraghi fi mayali biwad'i kalimatil munasabah minal kalimatit taliyah. Oke. Nah, kata-kata yang kosong ini masukkan pada huruf-huruf yang atau pada kata-kata yang telah dijelaskan, telah ada. Itu jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Nah, nomor 1, al-hajaru. Al-hajaru itu berarti batu. Batu itu apa? Thaqilun, berat. Kemudian al-qamaru, qamaru. Bulan. Bulan itu apa kalau kita tahu? Jamilun, indah. Dan al-mindilu, mindil. Mindil ini sabuk tangan atau lap tangan. Nah, lap tangan itu apa? Wasikhun, kotor. Nah, al-babu, pintu itu maftuhun, terbuka. Al-waraqu khafifun, ringan. Al-labanu harun. Nah, susu itu panas. Nah, min iman al-faraq fi ma yali biwadi kalimat munasabah. Nah, ini teman-teman juga harus mengisi kata-kata yang seandainya di sini kosong. Nah, nazif ini contohnya harusnya apa? Anggaplah al-baitu nazifun. Nah, rumah itu bersih. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman menambah kosakata baru. Minimal ada hafalan 1, 2 atau bahkan 10 tentang kosakata bahasa Arab yang baru. Dan kita masuk ke kalimat al-jadidah. Kalimat yang jadid, kalimat yang baru. Al-qamaru itu bulan, jadidun itu baru, qadimun lama, wasikhun qatar, nadhifun bersih, harun panas, baridun dingin, saghirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun rusak, thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, waqifun berdiri, jalisun jalis duduk. Dan ada najmun, an-najmu, dikun, ad-diku, rajulun, ar-rajulu, talibun, at-talibu, at-talibu. Nah, ini juga untuk teman-teman memahami. An-najmu ba'idun, as-sakru hulwun, as-sukru hulwun, dikun jamilun, at-tajiru ghaniyun. Nah, ini sebenarnya sifat mausuf untuk teman-teman belajar nanti di pelajaran berikutnya untuk mengetahui kok bisa isim dengan isim ini dhammah seperti itu. Nah, ada lagi tamrin, iqra waktub ma'a dhabt akhir al-kalimat, al-babu, at-tajiru, wan najmu. Nah, teman-teman akan melihat di satu ini untuk memberikan syakl, memberikan tanda baca. Nah, babun itu al-babu. Al-babu ini ba yang pertama harokatnya apa? Fathah. Bab kedua harokatnya dhammah. Itu selanjutnya sampai terakhir al-waraqu. Dan yang tugas kedua imla'il faraq fi ma yali biwad'i kalimat munasabah. Nah, masukkan yang dikosongkan ini, masukkan kata yang cocok. Ghaniyun misalnya. Berarti harusnya ar-rajulu ghaniyun. Laki-laki itu kaya. Contoh pertama. Yang kedua, al-labanu hulwun. Susu itu manis. Nah, sisanya teman-teman bisa belajari untuk menambah kosakata. Nah, kemudian kita masuk ke ikhtar kalimat qaimah bitunasib al-kalimat allati fi al-qaimah. Nah, ini teman-teman juga untuk menghubungkan mana yang cocok, mana yang enggak. Nah, sekali lagi untuk pelajaran ini saya mengajarkan kepada teman-teman atau menganjurkan untuk membaca atau membawa buku atau untuk membeli bukunya agar bisa memudahkan untuk belajar. Nah, kemudian kita masuk ke al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Nah, kita harus pahami al-huruful qamariyah itu apa? Ada 14. Kenapa dibilang qamariyah? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seakan-akan ketika kita melihat ke langit kan ada bintang. Nah, dengan adanya bulan maka bintang itu tetap kelihatan. Nah, dengan 14 contoh seperti alif hamzah, ada ba, ada ja, al-ha. Jadi al-himaru, ya. Lamnya alam alif lam qamariyah.
dibaca dan huruf setelahnya dibaca juga. Jadi al-hamaru, al-ainu, al-ghadau, al-famu. Kemudian ada al-huruf syamsiyah, huruf syamsi, huruf yang kita bilang alif lamnya syamsiyah. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Nah, salah satu contohnya di misalnya di situ at-tajir. Nah, seakan-akan alif lamnya tidak ada. Maka seperti ketika kita melihat ke arah langit ketika siang hari, maka kita tidak melihat adanya bintang dan juga bulan. Nah, sehingga disebut sebagai al-hurufus syamsiyah. Nah, ini tugas untuk teman-teman juga. At-tamrin, iqra kalimatul atiyah waktubha mura'iyan qawaidun nutqi huruful qamariyah wasyamsiyah. Nah, ini tugas untuk teman-teman untuk membaca dan menulisnya secara teliti tentang huruf dan syamsiyah dan huruf qamariyah. Mungkin sampai sini pelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.